Shalom, saudaraku. 14 April 2021 saya akan sampaikan satu renungan singkat bahwa tikaman yang paling pedih, yang menimbulkan duka cita yang begitu dalam itu justru bukan berasal dari orang yang jauh, yang tidak mengenal kita, tetapi justru dengan orang-orang yang dekat, tetapi hatinya dikuasai oleh roh jahat, tetapi hatinya dikuasai oleh roh antikris. Saudaraku, itulah tikaman yang nanti akan menimbulkan duka cita bagi anak-anak Tuhan. Bahkan dahulu ini sudah dicontohkan, saudaraku, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, bersama dengan Yudas, maka justru tikaman yang paling menyakitkan itu datang dari antara murid yang dekat dengan Yesus. Saudaraku, sebab kalau orang jauh itu justru tidak bisa menikam, saudaraku. Kalau orang jauh itu merencanakan satu kejahatan, kita bisa tahu. Tetapi kalau orang yang dekat, yang setiap saat berada di lingkup kita, bahkan berada di bait suci, bersama-sama di dalam melayani, saudaraku, bersama-sama dalam perkumpulan saudara, bersama-sama di tengah-tengah jemaat, mungkin saudaraku, itu yang sekarang harus kita, saudaraku, betul-betul mulai teliti, mulai selidik, supaya jangan sampai roh yang dahulu menyusup dalam diri Yudas, sehingga Yudas melancarkan satu tikaman yang paling mematikan, saudaraku. Ini menyusup di tengah-tengah perkumpulan kita, menyusup di tengah-tengah perkumpulan saudara, perkumpulan para jemaat, perkumpulan para hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Jangan sampai roh Yudas, roh yang dahulu merasuk diri Yudas itu sekarang, saudaraku, muncul dan menimbulkan tikaman duka cita yang dalam atas hidup saudara. Saudaraku, jadi tikaman yang paling mematikan itu justru berasal dari orang yang dekat dengan kita, tetapi yang hatinya dirasuk oleh roh antikris, yang hatinya dirasuk oleh kuasa kegelapan. Itu tikaman yang paling fatal, paling mengerikan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau tikaman itu atau duka cita itu datang dari orang jauh yang kita tidak kenal, itu kita bisa mengantisipasi. Tetapi kalau itu dari orang dekat yang senantiasa berjabat tangan dengan saudara, makan satu meja dengan saudara, yang senantiasa bahkan bisa mencium saudara, ini adalah satu tikaman yang paling menyakitkan di dalam hati, yang paling menimbulkan kesedihan, ratap tangis, dan duka cita yang begitu mendalam. Saudara, kita akan membaca Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 50. Ini ketika, saudaraku, Yudas itu menyerahkan Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 26 ayat 47 sampai 50. Saya bacakan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Amin, saudaraku. Jadi yang menikamkan duka cita kepada Yesus, saudaraku, yang menyerahkan Yesus itu justru bukan orang jauh, saudaraku, tetapi orang yang senantiasa berada di sekeliling Yesus, bahkan makan satu meja, bahkan ketika perjamuan, saudaraku, Tuhan Yesus yang memberikan kepada dia roti. Bahkan
Yang menyerahkan Yesus itu orang yang bisa mencium Yesus, saudaraku. Jadi orang yang sering menimbulkan duka cita yang begitu dalam, itu bukan orang yang jauh, saudaraku. Orang yang bisa mencium saudara. Namanya menikam, itu tentunya dari jarak dekat dan rasanya begitu pedih, saudaraku. Jadi orang yang bisa menikam itu justru orang yang bisa mencium juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jadi janganlah kalau kita menjadi jemaat Tuhan dalam satu perkumpulan, hamba Tuhan, saudaraku, jangan sampai di hati kita ini terbersit keinginan buruk, keinginan jahat untuk menjatuhkan sesama jemaat, untuk menjatuhkan sesama hamba Tuhan. Itu jangan sampai ada dalam pikiran kita, saudaraku. Keinginan buruk untuk mencelakai sesama jemaat, untuk mencelakai sesama hamba Tuhan. Saudara, karena dalam satu perkumpulan ini justru nanti dari dalamnya situ, saudaraku, ini Alkitab sudah memberikan satu nubuatan. Yesus punya 12 murid, dan satu di antaranya, saudaraku, menikamkan duka cita yang begitu luar biasa ngeri. Saudaraku, jadi di tengah-tengah jemaat itu jangan sampai ada, saudaraku, satu orang pun yang punya hati jahat, ingin menghancurkan bisnisnya temannya, ingin menghancurkan, saudaraku, mencelakai temannya, sesama jemaat. Kalau melihat jemaat lain itu, saudaraku, menderita, itu malah senang. Kalau melihat teman atau jemaat lain itu diberkati, saudaraku, dia menjadi susah, saudaraku. Ini hatinya Yudas seperti itu, saudaraku. Hati yang nggak benar. Sesama melayani Tuhan, kalau melihat ada pendeta jatuh, malah bertepuk tangan, saudaraku. Kalau melihat temannya, pendeta atau hamba Tuhan yang lain itu diberkati, jadi sedih, jadi susah, saudaraku. Ini roh Yudas, saudaraku, yang apabila tidak dikendalikan, nanti itu akan mampu menciptakan tikaman-tikaman duka cita yang begitu mengerikan. Karena kalau orang dekat itu mengerti kelemahan kita, saudaraku, mengerti tempat-tempat kita, hari-hari kita, mereka ngerti. Seperti Yudas itu, dia tahu hari-harinya Tuhan Yesus sedang di Taman Getsemani atau sedang berada di mana. Yudas tahu persis. Akhirnya dia bisa menikamkan duka cita yang begitu fatal kepada Yesus. Demikian pula di antara perkumpulan satu jemaat, saudaraku. Itu kalau ada salah satu yang dimasuki roh Yudas atau roh antikristus ini, saudaraku, ini dia bisa menikamkan duka cita yang begitu mengerikan, begitu pedih. Karena dia tahu hari-hari saudara, dia tahu kelemahan saudara, dan dari situlah mereka akan menyerahkan saudara kepada penderitaan, kepada satu sengsara, kepada satu kebangkrutan, kepada satu kejatuhan, bahkan satu kecelakaan. Saudaraku, oleh karena itu, waspadai bahwa sesuai dengan apa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, ini dalam satu perkumpulan itu pasti ada, saudaraku, orang yang hatinya itu dihinggapi, paling tidak, saudaraku, dibayang-bayangi oleh rohnya si Yudas itu, saudaraku, yang tidak senang kalau melihat temannya, saudaraku, sahabatnya itu berhasil, nggak senang, saudaraku. Kalau melihat yang lain sukacita, sukses itu nggak senang. Ini karakter Yudas loh, saudaraku. Kalau melihat satu kebaikan terjadi itu, dia nggak senang, saudaraku. Melihat temannya sukses, melihat Tuhan Yesus, saudaraku, sukses, saudaraku, melayani, itu nggak senang, bahkan dia menjual Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada beberapa poin yang saya catat di sini, saudaraku, bahwa sifat orang yang dirasuk oleh roh antikris, saudaraku, roh antikris itu roh yang dahulu merasuk di dalam diri Yudas, saudaraku. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, bahwa mereka antikris itu, saudaraku, roh antikris
itu berasal dari antara kita. Karena yang paling bisa menciptakan duka cita yang dalam itu justru orang yang dekat dengan kita loh saudaraku. Orang yang bisa mencium kita. Artinya orang yang dekat banget dengan kita. Kalau orang jauh itu kita bisa membela diri, saudara, kita bisa siap-siap. Tetapi kalau orang yang begitu dekat dengan diri kita, saudaraku, menikamkan duka cita kepada kita. Karena mereka tahu hari-hari kita, saat-saat lengah kita, mereka ngerti. Kelemahan kita mereka ngerti, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, orang yang diliputi oleh roh antikris, rohnya Yudas, itu selalu mencari celah kelemahan dari anak-anak Tuhan. Supaya nanti dengan kelemahan itu, anak-anak Tuhan itu diserahkan kepada kehancuran. Anak-anak Tuhan itu diserahkan kepada maut. Anak-anak Tuhan itu diserahkan kepada kebangkrutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang saya catat, saudaraku. Sifat orang yang dirasuk oleh roh antikris yang dahulu menyusup atau merasuk di dalam diri Yudas, itu saudaraku yang pertama. Ini adalah mereka yang mendekat kepada kita tetapi dengan tidak tulus hati, dengan maksud jahat. Saudaraku, menginginkan sesuatu yang buruk atau merancang keburukan untuk orang yang dekat dengan dia sendiri. Saudaraku, jadi orang yang dirasuk oleh roh antikris itu, saudaraku, mendekat dengan maksud jahat, memeluk dengan maksud jahat, mencium dengan maksud membunuh. Saudaraku, ini, saudaraku, sifat orang yang dimasuki roh antikris. Dia bisa mendekat dengan kita. Saudaraku, seolah-olah baik, saudaraku, seolah-olah dia ramah sekali sama kita, tetapi di dalam hatinya menyembunyikan satu rencana buruk, ingin menjatuhkan saudara, ingin menghancurkan seseorang, ingin menghancurkan sahabatnya, orang dekatnya, itu ingin dihancurkan. Itu orang yang dirasuk roh antikris, saudaraku. Jadi orang yang dirasuk roh antikris itu, dia memiliki maksud jahat dengan orang yang bersahabat dengan dia. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Kepada Yudas itu Tuhan ngomong begitu, saudara, karena saudaraku, Yudas ini menikamkan duka cita kepada orang dekatnya, saudaraku. Jadi sekali lagi di sini saya ingatkan kepada saudara, di dalam perkumpulan orang-orang kudus, dalam perkumpulan hamba-hamba Tuhan, dalam perkumpulan jemaat-jemaat, jangan sampai kita itu memiliki niatan hati yang kotor dan buruk. Saudaraku, yang menginginkan sesuatu yang buruk itu terjadi pada sahabatmu, merancang keburukan supaya terjadi pada sahabatmu, pada saudaramu, orang yang bisa engkau cium. Saudara, orang yang ingin mencelakai orang yang bisa dicium itu orang yang begitu jahat, saudaraku. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, orang yang dirasuk oleh roh antikris itu adalah orang yang dekat tetapi menginginkan sesuatu yang buruk, merencanakan sesuatu yang buruk untuk orang yang dekat dengan dia. Ini ciri dari orang yang dirasuk oleh roh antikris. Orang yang dirasuk roh antikris itu, dia selalu menginginkan sesuatu yang buruk terjadi atas sahabatnya, atas orang dekatnya, atas orang yang bisa dipeluknya, atas orang yang bisa diciumnya. Dia punya rencana buruk terhadap orang yang dekat. Jadi mendekat itu bukan dengan maksud baik, tetapi dengan maksud ingin menikam, ingin menghancurkan. Karena tahu kelemahannya, tahu, saudaraku, hari-harinya. Saudara, kemudian menikamkan duka cita yang begitu pilu, saudara. Jadi yang pertama, orang yang dirasuk roh antikris itu orang yang mendekat dengan maksud yang jahat, saudara. Kemudian yang kedua, orang yang dirasuk oleh roh antikris, saudaraku, ini orang yang bisa menikam. Justru, saudaraku, ini adalah orang yang dekat dengan kita, saudaraku, bisa menikam. Itu dia juga bisa mencium, itu dia juga bisa memeluk. Jadi orang yang dirasuk roh antikris itu justru orang yang
dekat dengan kita. Oleh karena itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa antikristus itu datangnya bukan dari orang jauh, saudaraku, tetapi dari antara kita sendiri, tetapi yang tidak sungguh-sungguh dan hatinya itu sudah dibutakan oleh keadaan dunia, hatinya sudah dirasuk oleh roh kejahatan, sehingga dia saudaraku menikamkan duka cita yang begitu pilu kepada orang-orang dekatnya. Saudaraku, perhatikan ini. Jadi roh Yudas, roh yang dahulu saudaraku merasuk dalam diri Yudas, kalau sekarang saya sebut sebagai roh antikris, itu mereka justru dekat dari antara kita. Mereka mengerti hari-hari kita. Mereka bisa memiliki celah untuk menjatuhkan kita karena mengerti kelemahan-kelemahan kita. Saudara, seperti tadi saya sampaikan, Yudas itu tahu hari-harinya Tuhan Yesus. Oleh karena itu begitu mudah dia bisa menyerahkan Tuhan Yesus Guru dan Gembalanya itu kepada, saudaraku, imam-imam kepala. Saudaraku, di sana dikatakan, saudaraku, ditangkap oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang kedua ini, orang yang bisa menikam itu justru orang yang sangat dekat, bisa memeluk, bisa mencium. Saudaraku, saudara kalau sudah dekat dengan seseorang, jangan punya niat yang buruk. Saudara, biar penghakiman itu ada di tangan Tuhan, tapi jangan sampai saudara itu menjatuhkan teman saudara sendiri. Saudara jangan sampai senang kalau teman saudara itu jatuh. Saudaraku, itu roh Yudas, itu roh kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, saya catat di sini, sifat orang yang dirasuk oleh roh antikris itu hatinya itu tidak baik, tidak suka melihat keberhasilan orang, tidak suka melihat orang memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Jadi sebelum Yudas ini mengkhianati Yesus, saudaraku, Yudas ini sempat marah, protes ketika melihat Maria mempersembahkan di kaki Yesus setengah kati minyak narwastu seharga 300 dinar. Saudaraku, ini Yudas sempat marah. Ini dicatat dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ini Yudas marah ketika melihat Maria itu mempersembahkan di kaki Yesus setengah kati minyak narwastu seharga 300 dinar. Minyak seharga 300 dinar itu, saudaraku, merupakan gaji pada saat itu orang selama 300 hari, saudaraku, atau setara dengan upah 300 hari kerja atau upah 10 bulan, saudaraku. Jadi ini minyak yang dipersembahkan oleh Maria, narwastu yang mahal itu, harganya itu kurang lebih upah 10 bulan kerja. Saudara, kalau gaji seseorang itu 5 juta, saudaraku, itu yang dipersembahkan oleh Maria itu 5 kali 10, jadi 50 juta. Saudaraku, ini marah melihat orang bisa mempersembahkan di kaki Yesus, saudaraku, minyak seharga seperti itu. Saudaraku, tidak senang melihat orang persembahan kepada Tuhan tuh, nggak senang. Persembahan buat apa? Kan kita bisa pakai duitnya itu nanti beli sembako, dibagi-bagikan bagi orang miskin. Saudaraku, pikiran Yudas itu seperti itu. Tidak senang kalau melihat orang memberikan persembahan bagi Tuhan. Ini sesaat sebelum Yudas itu, saudaraku, menjual Yesus. Saudaraku, dia protes dahulu melihat hal-hal seperti ini. Melihat ketika Maria memberikan narwastu yang mahal, memecahkan narwastu yang mahal itu, saudaraku, di kaki Yesus, saudaraku, Yudas ini protes. Buat apa pemborosan 300 dinar? Bukankah ini bisa dijual, kemudian uangnya bisa dibelikan, saudaraku, diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, orang yang tidak suka melihat orang bisa memberi persembahan, orang yang tidak suka memberikan persembahan, kalau orang melihat persembahan itu, buat apa itu persembahan? Kan membuat enak aja pendeta. Saudaraku,
hamba Tuhan itu menjalankan pelayanan mezbah itu untuk pelayanan, saudaraku. Bukan untuk enaknya diri sendiri, tapi untuk pelayanan, supaya satu pelayanan itu bisa berjalan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi begitu, saudara, orang yang dirasuk oleh roh antikris itu tidak suka dengan orang yang memberi persembahan. Bahkan kalau saudara membaca dalam Daniel pasal 9 ayat 27, nanti si pendurhaka atau sang antikris itu nanti akan menghentikan persembahan di pertengahan 7 tahun. Saudaraku, itu akan dihentikan segala macam bentuk persembahan. Saudaraku, itu karena, saudaraku, orang yang dirasuk oleh roh antikris itu sangat anti terhadap persembahan. Saudara nggak senang melihat orang kalau persembahan bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan itu nggak senang. Itu orang yang dirasuk roh antikris, itu cirinya seperti itu. Nggak senang dengan, saudaraku, orang yang bisa mempersembahkan sesuatu yang baik untuk mezbah Tuhan, mempersembahkan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di kaki Yesus. Saudaraku nggak senang melihat orang yang persembahan itu, nggak senang itu bawaannya, saudaraku. Kalau orang di dalamnya sedang dirasuk oleh roh antikris, itu bawaannya tuh nggak senang melihat persembahan itu, saudaraku. Melihat orang yang mempersembahkan sesuatu bagi pekerjaan tuh nggak senang, pokoknya serba nggak senang, nggak enak deh rasanya itu, saudaraku. Itu orang yang dirasuk oleh roh antikris itu ciri yang ketiga seperti itu. Jadi tidak suka melihat keberhasilan temannya, tidak suka melihat keberhasilan sesama jemaat, tidak suka melihat keberhasilan sesama hamba Tuhan. Inginnya tuh menjatuhkan, menjegal supaya mereka jatuh, saudaraku, supaya temannya itu jatuh, saudaraku. Seperti Yudas itu, saudaraku, menyerahkan Yesus. Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudaraku, teman yang bisa mencium, teman yang tahu hari-harinya Yesus itu rupanya dia yang menyerahkan, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang ketiga dari orang yang dirasuk roh antikris itu cirinya, hatinya itu tidak baik, tidak suka melihat kesenangan orang, tidak suka melihat orang bisa persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, jadi kalau melihat persembahan itu bawaannya marah aja, nggak senang, protes aja, saudaraku. Seperti Yudas itu begitu, melihat Maria persembahan diprotes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sifat ketiga dari orang yang dirasuk oleh roh antikris, tidak suka dengan persembahan. Nanti puncaknya antikris itu nanti akan menghentikan persembahan, saudaraku. Pembinasa keji itu akan menghentikan persembahan, segala macam persembahan pada pertengahan 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemudian yang keempat, saudaraku, orang yang dirasuk roh antikris itu rela menjual Tuhannya, saudaraku, demi uang. Saudaraku, jadi demi uang rela meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Demi harta dunia rela meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yudas ini menjual Yesus seharga 30 sikal keping perak. Ini lebih murah, ya saudaraku, dari minyak narwastu yang dipersembahkan oleh Maria tadi. Kalau yang minyak narwastu yang dipersembahkan oleh Maria di kaki Yesus itu seharga 300 dinar, tetapi Yesus itu dijual 30 sikal keping perak atau setara 120 dinar atau upah 120 hari, upah 4 bulan, saudaraku. Jadi lebih murah dari minyak yang dipakai untuk mengurapi Yesus itu, saudaraku, yang dipersembahkan oleh Maria. Itu lebih murah, Yesus dijual lebih murah, saudaraku. Kalau minyak narwastu itu harganya 300 dinar, saudaraku, ini upah 10 bulan, maka Yesus itu cuma dibayar, cuma dijual, saudaraku, setara dengan 120 dinar atau upah 120 hari atau upah 4 bulan. Kalau gaji seseorang itu 5 juta ya, demi mendapatkan 5 kali 4, 20, demi mendapatkan 20 juta, itu rela menjual Yesus, rela meninggalkan Yesus, rela berbuat dosa, saudaraku, bahkan rela menjelek-jelekkan Yesus di muka umum demi uang sekian itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rela menyerahkan guru dan gembalanya,
rela menjatuhkan temannya sendiri demi uang 20 juta, saudaraku. Rela menjatuhkan sesama pendeta demi duit. Rela menjatuhkan sesama jemaat demi duit, saudaraku. Sesama jemaat dekat loh, padahal kalau kebaktian jejer, saudaraku. Tetapi kalau orang yang sedang dirasuk oleh roh antikris ini, saudaraku, ini rela menikam temannya yang tiap saat jejer dengan dia itu, saudaraku. Menghancurkan tuh rela. Maka saudaraku, saya berpesan saat ini, kalau saudara berada di dalam perkumpulan orang-orang kudus, jangan sampai ada di hatimu ini niatan hati yang busuk seperti, saudaraku, niatan hati Yudas yang rela mengkhianati Yesus, yang sudah merupakan guru dan gembalanya, saudaraku, yang hari-harinya dia tahu. Saudaraku, kita jangan sampai memiliki roh yang seperti itu. Saudaraku, ingin menjatuhkan teman, saudaraku, kalau melihat temannya sukses tuh nggak seneng, saudaraku. Ini roh Yudas loh, saudaraku. Kalau nanti tidak ditahan itu, keinginan seperti itu, nanti kemudian bisa menjatuhkan itu, saudaraku. Dengan berbagai cara, karena tahu kelemahannya, hari-harinya tahu, karena sahabat, karena teman, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ada 4 perkara penting, saudaraku. Orang yang dirasuk oleh roh antikris itu, 1, mendekat dengan maksud jahat. Yang kedua, adalah orang yang dekat, yaitu orang yang bisa menikam. Itu justru orang yang sangat dekat, bisa memeluk, bisa mencium, saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudaraku, orang yang dirasuk oleh roh antikris itu hatinya tidak baik, suka melihat kalau orang lain itu hancur, saudaraku. Tidak suka melihat orang bisa memberikan persembahan bagi Tuhan. Jadi kalau melihat persembahan itu rasanya nggak senang itu, saudaraku. Itu mulai dimasuki oleh kuasa roh antikris. Jadi kalau suatu ketika saudara itu di hatinya timbul perasaan seperti ini, kalau melihat orang persembahan itu nggak senang, saudaraku, waspada. Itu roh antikris, saudaraku. Roh antikris. Karena antikris nanti akan menghentikan persembahan betul-betul pada pertengahan 7 masa. Ketika 7 tahun terakhir kegenapan kitab Wahyu itu nanti digenapi, antikris akan menghentikan segala macam korban. Daniel pasal 9 ayat 27. Saudara, kemudian saudaraku, orang yang dirasuk oleh roh antikris itu rela menjual Tuhannya, guru dan gembalanya. Saudaraku, rela menjelek-jelekkan guru dan gembalanya, saudaraku, menikam Tuhan Yesus Kristus di muka umum. Saudaraku, menjual Tuhan demi 30 sikal keping perak, saudaraku, demi uang 20 juta, 30 juta, 50 juta, rela menjual Tuhan Yesus, rela berbuat dosa demi, saudaraku, mendapatkan 30 sikal keping perak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya hal-hal ini dijauhkan dari antara saudara. Janganlah kita di antara perkumpulan kita, persekutuan kita ini muncul orang-orang yang memiliki hati Yudas, yaitu orang-orang yang, saudaraku, secara tersembunyi, saudaraku, merencanakan keburukan terhadap diri kita, saudaraku. Orang-orang yang sebetulnya mengerti hari-hari kita, mengerti kelemahan kita, saudaraku, itu yang ingin menghancurkan, saudaraku. Jangan sampai ada roh yang semacam ini, saudaraku. Biarlah kalau teman kita itu sukses, kita ikut senang, saudaraku. Itu baru orang yang luar biasa. Orang yang di dalamnya ada Roh Kudus itu kalau melihat sahabatnya, temannya itu berhasil, itu senang, tidak malah ingin menjegal, saudaraku. Itu orang yang penuh Roh Kudus seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan pengertian, sehingga sudah dijauhkan dari roh antikris, saudaraku, roh yang menikam dari dalam. Kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Haleluya.